Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya hari ini? Oke, baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sinta, Andi, Lani, Poppy, Rifki, Sela, Nando, Femas, Nana, hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita sudah memasuki subtema 2, pembelajaran pertama. Silahkan buka halaman 63. Nah, di situ kita sudah melihat ada beberapa gambar. Nah, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melihat usaha di sekitar kalian? Pernah? Usaha apa? Makan. Nah, apa manfaat usaha tersebut untuk diri kalian sendiri dan orang-orang di sekitar kalian? Memenuhi kebutuhan Oke, hidup. sip. Nah, sekarang buka di halaman 64. Di situ ada 3 jenis usaha. Bisa kalian lihat usaha apa saja itu? Ya, benar. Yang pertama itu usaha fotokopi. Yang kedua apa? Pangkas rambut. Ya, pangkas rambut. Yang ketiga? Bengkel. Pinter semua ya. Oke, baiklah. Itu tadi ada 3 jenis usaha yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya Ibu mempunyai lembar soal. Nah, di sini nanti kita akan membahasnya bersama-sama, tapi terlebih dahulu kalian kerjakan dengan teman sebangku kalian. Nah, Ibu akan membagikannya satu bangku itu satu ya. Oke, silakan ambil ke depan. Bagikan dengan teman-temannya ya. Nah, di soal yang pertama itu ada sebutkan usaha lain yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Nah, silakan ditulis di situ. Nanti ada satu teman yang mewakili akan menjelaskan jawabannya. Oke, sudah semua mengisi jawabannya? Sudah bisa? 3 atau 5 nggak apa-apa. Oke, lanjut ke nomor 2. Sebutkan manfaat apa saja yang mereka peroleh dari usaha-usaha tersebut. Silakan dituliskan di lembar jawabannya ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut. Nah, dari usaha yang pertama kalian tuliskan tadi, silakan dituliskan apa saja sumber dayanya. Sumber daya itu seperti sumber daya manusia atau tenaga kerjanya ya, dan juga alat-alat yang digunakan. Silakan ditulis di lembar jawaban di bawah soal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soalnya itu, apakah sumber daya dan peralatannya yang digunakan dalam usaha tersebut hanya berasal dari dalam negeri? Nah, maksudnya itu dari soal keempat ini, apakah sumber daya dan peralatannya itu hanya berasal dari dalam negeri? Kalau iya, silakan dituliskan apa saja sumber daya dan peralatannya itu. Silakan ditulis di jawaban di bawah ya yang sudah Ibu sediakan. Sudah semua? Kita ke soal yang terakhir, itu soalnya apakah sumber daya dan peralatan didatangkan dari luar negeri? Nah, jika ada, silakan ditulis di kolom jawaban yang sudah Ibu sediakan. Oke, jika sudah selesai mengisi lembar kerjanya tadi, siapa yang berani mewakili kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya? Nah, yang pertama itu silakan. Oke, siapa? Sinta, Bu. Oke, Sinta. Sinta nomor 1 sampai 3 saja ya. Oke, Bu. Kan usaha-usaha yang lain ada di sekitar tempat tinggalmu. Yang pertama itu warung makan, warung kopi, terus butik, toko alat tulis dan fotokopi, serta konter pulsa dan juga salon. Yang kedua, manfaat apa saja yang saya peroleh dari usaha-usaha tersebut? Saya hampir bisa mendapatkan semua kebutuhan saya dengan mudah.
Dari usaha fotokopi yang digunakan alatnya adalah mesin fotokopi sebagai alat produksi pertama, kertas sebagai bahan produksi, dan juga sumber daya manusia sebagai operator mesin fotokopi atau yang menerapkan mesin fotokopi tersebut. Lalu usaha potong rambut itu alatnya ada kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk saat dicukur, dan juga mesin cukur dan gunting sebagai alat untuk memotong rambut. Sumber daya manusianya sebagai operator alat cukur tersebut. Lalu yang ketiga itu ada usaha bengkel. Nah, usaha bengkel itu alatnya berupa perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha. Sumber daya manusia untuk memperbaiki kendaraan dengan alat dan bahan yang sudah disediakan. Oke, sudah pintar Sinta. Selanjutnya, siapa yang mau maju mewakili kelompok? Nando, Bu. Oke, silakan. Nando ya, sini. Nando lanjutkan nomor 4 dan 5. Oke. Soal yang keempat, apakah seluruh sumber daya dan peralatan hanya berasal dari dalam negeri? Peralatan seperti mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang dijual di pasaran sebagian besar merupakan barang buatan luar negeri. Jadi, ada beberapa barang yang tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, Bu. Soal yang kelima, apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jawabannya ada, yaitu mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang banyak berasal dari negara lain. Oke, sudah pintar semua ya, bisa menjawab. Nah, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri ke dalam disebut dengan mengimpor. Lalu, kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri dinamakan dengan mengekspor. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara itu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan bekerja sama dengan negara lain. Nah, salah satu contohnya itu adalah kerjasama negara-negara ASEAN. Nah, dapat kita ambil contoh sederhana usaha yang terdapat dalam ketiga gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Nah, untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusianya, terus kursi dan meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya cukur dan peralatan-peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan juga ada pula yang didatangkan dari luar negeri seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Nah, sudah dari situ kita langsung buka di halaman 67 dan 68 itu ada teks tentang ekspor batik terus meningkat dan juga kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Nah, siapa yang berani membaca pertama itu ekspor batik terus meningkat? Silahkan. Saya, Bu. Saya mau membaca yang teks ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 22,7 triliun. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari-April 2015, nilai ekspor mencapai 1,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun. Ekspor pada tahun 2014 mencapai 340 juta US dollar atau sekitar 5 triliun. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Oke, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang berani membaca teks kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan? Ibu, saya mau membaca teks kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan.
kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik di Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangnya. Sentra Kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar 5 pedusunan dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai dengan 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun, mulai 2011 dan setelah ekspor mulai meningkat, bahkan mulai menambah ke Australia dan sebagian Asia. Oke, terima kasih yang sudah membaca teks. Nah, dari kedua teks tersebut, Ibu mempunyai pertanyaan. Apakah kalian mengetahui komoditas lain yang diekspor dari negara Indonesia ke berbagai negara di ASEAN? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan ya. Saya, Bu. Yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara itu ada batu bara, kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu. Terus ada juga tekstil, perangkat elektronik, dan juga kulit. Masih banyak lagi, Bu. Lalu pertanyaan kedua, apakah kalian juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya juga. Saya juga mau menjawab, Bu. Barang yang diimpor dari negara lain ke Indonesia itu ada minyak dan gas, perangkat elektronik, garam dan gula, bawang putih, kelapa sawit, karet, dan juga kopi. Masih banyak lagi, Bu. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak yang sudah aktif hari ini. Untuk yang lain, silahkan ditingkatkan lagi, jangan malu dan tingkatkan lagi kepercayaan dirinya. Dapat kita simpulkan, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut dengan mengimpor, sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut dengan mengekspor. Sekian pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Maka dari itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada anak-anak. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.